Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kita masih ada di jalur Piala Asia atau AFC Under 23, di mana Indonesia akan bertarung Kamis malam ini atau tepat Jumat dini hari pukul 00.30 menghadapi Korea Selatan dalam sistem knockout atau gugur. Harus ada yang kalah dan tersingkir. Dan judul yang diangkat oleh Rai hari ini, ya sekilas mungkin bisa dikatakan provokatif. Tetapi kalau kita mencerna, mendalami lebih dalam, maka ini yang harus kita antisipasi ke depannya. Kita melihat dari sisi positifnya. Dan bagi semua rekan sahabat setia Rai Soccer TV, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lolos Indonesia ditunggu oleh Israel. Itu fakta, dan kita harus mengantisipasi dari sekarang. Kita di sini, lebih tepatnya Indonesia atau pengurus PSSI, dalam undian yang dilakukan oleh Komite Olimpiade kemarin tentang pembagian grup sepak bola yang akan diikuti oleh 16 tim di Olimpiade Paris pada tahun ini. Ada 4 slot bagi Asia, ya bagi Asia. Yang 3-nya lolos langsung, 1 harus melakukan pertandingan playoff. Nah, 3 yang lolos langsung itu yaitu juara, runner up, dan peringkat ketiga. Sementara 1 jatah terakhir menjadikan Asia bisa diikuti oleh atau diwakili oleh 4 tim adalah melawan wakil Afrika, Guinea, dalam babak playoff. Nah, pembagian grup ini cukup fair, karena kalau Asia mendapat 4 jatah, maka keempat tim itu terbagi dalam 4 grup yang disediakan. Kita mulai dari grup A, di sana ada Prancis, Amerika Serikat, dan slot playoff antara peringkat keempat wakil Asia dengan wakil Afrika yaitu Guinea. Dan urutan keempat dalam grup A adalah Selandia Baru. Kemudian di grup B yaitu AFC, wakil Asia urutan ketiga, akan berada di grup B bersama Argentina, Maroko, dan Ukraina. Kemudian di grup C ada wakil AFC, wakil Asia yang bertindak sebagai urutan kedua, posisi kedua runner up, yaitu Asia atau AFC 2, kemudian Spanyol, Mesir, dan Republik Dominika ada di grup C. Dan yang grup terakhir akan diisi oleh wakil Asia ke-1, berarti sang juara nanti. Sang juara nanti akan ada di grup D bersama Paraguay, Mali, dan Israel. Faktor Israel ini yang mungkin perlu kita bahas sekarang, dalami, karena kita pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan ketika kita dalam persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20, tetapi itu semua menjadi musnah dan sia-sia karena ada faktor Israel di sana. Kini kalau dan kita berharap Indonesia lolos masuk dalam Olimpiade Paris, tetapi harus dari sekarang pihak-pihak terdepan pemerintah Indonesia dan Federasi PSSI harus melakukan lobby-lobby di internal maupun di eksternal. Internal, ya mungkin unsur-unsur politik akan terlibat untuk bagaimana kalau sepak bola Indonesia Under 23 lolos dalam Olimpiade Paris tahun ini tetap diikut sertakan. Jadi banyak opsi yang harus diambil. Ya, misalnya juga kalau kita lolos, dan itu harapan kita semua, dan kita ada di grup A, berarti sementara kita menghindari Israel atau terhindar dari Israel. Tetapi kalau kita lolos sebagai juara AFC, otomatis kita satu grup dengan Israel. Nah, ini harus diperhitungkan betul. Tetapi kalau kita ada di grup A, B, dan C, untuk sementara mungkin kita terhindar dari Israel. Ya, syukur-syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, kalau kita tampil baik dan menang terus, sementara Israel juga
bagus, tetapi pada satu titik Israel yang gugur duluan atau kita gugur duluan, ya sudah. Memang kita tidak ditakdirkan untuk bertemu dengan Israel. Tetapi yang pasti kita harus berjuang. Dan malam nanti pukul 00.30 Jumat dini hari, adik-adik kita harus tetap konsisten, bertarung penuh semangat dengan sikap militan, semangat militansi yang tinggi untuk menggulung Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini juga harus kita perhitungkan betul dari sisi teknisnya nanti. Dari tadi sekilas tentang bagaimana peluang kita untuk lolos ke Olimpiade dan mengantisipasi kemungkinan bertemu dengan Israel. Kita kembali pada berbicara tentang pertandingan malam nanti. Jika melihat kualitas, kekuatan Korea Selatan, ya mungkin selama ini nama besar mereka sangat menakutkan kita, ya, dan juga tim-tim lain di kawasan Asia. Tetapi dengan kondisi dan kekuatan tim kita saat ini, Under 23, maka keraguan, ketakutan, kekhawatiran itu tidak perlu terjadi. Karena adik-adik kita, Rizky Ridho dan teman-teman sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan lawan apapun di babak 8 besar yang menggunakan sistem gugur ini. Sehingga saya yakin, dan mungkin kita semua yakin, adik-adik kita akan bermain total, all out, untuk mencapai hasil terbaik, paling tidak menembus 4 besar. Dan ketika kita lolos 4 besar, maka setengah kaki lagi akan kita perjuangkan untuk mendapat tiket ke Paris. Karena saat ini setengah kaki sudah ada di Paris, ya. Kalau kita mengalahkan Korea, maka setengah kaki lagi akan kita menentukan dalam kemungkinan 3 pertandingan. Yaitu kalau kita di babak semifinal menang, selesai, ya, kita lolos langsung. Kalau kita kalah, maka kita akan melakukan pertandingan kedua antara tim di semifinal yang lain yang mengalami kekalahan untuk memperebutkan peringkat ketiga. Itu pertandingan keduanya di 4 besar. Kalau kita menang, kita lolos langsung ke Paris. Kalau kita kalah, maka pertandingan ketiga akan kita lakoni melawan Guinea dari wakil Afrika tadi dalam babak playoff. Sehingga mulai malam ini dan sampai pada menembus semifinal harus tim kita mempersiapkan segala kebutuhan, baik tenis maupun non-tenis. Dan tidak itu saja dari tim kita, tidak saja dari Sintayong, tidak saja dari ofisial atau pemain, tapi unsur-unsur lain di luar, unsur-unsur eksternal di luar tim harus berperan aktif. Salah satu contoh, dan ini kita perlu apresiasi juga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah melakukan lobby-lobby yang sangat hebat dan mendapatkan Nathan Chuaon yang tadinya setelah usai bermain dengan Yordania kembali ke Belanda untuk siap-siap memperkuat klubnya Heerenveen di Liga Eredivisie Belanda pada hari yang sama, hari Kamis ini. Namun lewat lobby-lobby dari pengurus PSSI khususnya Erick Thohir, maka Heerenveen akhirnya rela melepaskan Nathan Chuaon untuk kembali memperkuat tim Indonesia. Nah, ini yang memang kita butuhkan. Jadi tidak saja oleh tim kita, pemain kita, pelatih Sintayong, ofisial, tetapi pengurus juga harus berperan aktif, termasuk yang tadi saya katakan. Pengurus dari sekarang harus sudah mengantisipasi. Karena kalau kita menang malam ini, maka langkah-langkah positif, langkah-langkah strategi harus sudah diambil oleh PSSI dan pengurus dan pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi Israel nanti di Paris dalam Olimpiade. Itu kira-kira yang kami coba, atau Rai Soccer TV coba menyampaikan pesan ini, dan perlu ditanggapi secara positif agar kita semua akan menikmati bendera merah putih berkibar di Olimpiade Paris 2024. Tentang permainan nanti, dengan hadirnya kembali Nathan Chuaon, berarti tidak ada perubahan dalam susunan pemain, sama seperti menghadapi Yordania, di mana kita menang telak 4-1. Bahkan sebetulnya 5-0. Tapi 1 gol itu diberikan kepada Yordania hari itu lewat gol bunuh diri Justin Hubner. Tapi oke lah. Menghadapi Korea dengan formasi yang sangat komplit ini,
ya, sangat komplit. Saya perkirakan akan sangat ramai pertandingan ini. Karena Korea juga memiliki semangat militansi yang sangat tinggi. Dan itu yang selama ini coba diterapkan oleh STY kepada pemain-pemain kita. Bahwa secara teknis mereka sudah nyaris sempurna dan baik. Tetapi mental, militansi, konsistensi permainan mereka, semangat juang. Nah ini yang harus dipompa terus. Diingatkan terus, dimotivasi terus. Supaya mereka tahu bahwa sepak bola itu tidak saja berbicara tentang tenis, tetapi ada non-tenis. Nah ini yang dibutuhkan malam nanti, menghadapi Korea. Karena kalau saya menilai sekilas ketika saya melihat Jepang dikalahkan oleh Korea dalam pertandingan hari Senin lalu, Korea sebetulnya tidak hebat-hebat juga, ya. Karena ini tim under 23. Mereka lebih banyak ditekan, digempur oleh Jepang. Tapi lewat satu bola mati, tendangan pojok, akhirnya Korea bisa mengubahnya menjadi gol lewat sundulan. Dan gol tunggal itulah yang membawa mereka bertemu dengan Indonesia di babak 8 besar. Jadi kalau kita bisa menjaga konsistensi permainan, irama permainan khususnya seperti menghadapi Yordania, maka saya yakin dan saya juga mengajak kita semua yakin Indonesia akan menang. Tentu dengan keyakinan itu saja tidak cukup. Kita juga berikan dorongan moral dan juga doa untuk tim kita sehingga kita bisa memenangkan pertandingan nanti. Dan bagi semua rekan-rekan, sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa bola itu bulat. Giring terus.